Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur sampai hari ini Tuhan menolong, memberkati, menyertai kehidupan kita. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Tuhan, terpujilah Engkau, Allah yang baik, Allah yang maha kuasa. Kami bersyukur ada kesempatan bagi kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya firman-Mu boleh menguatkan, meneguhkan hati kami. Terpujilah Bapa dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita merenungkan firman Tuhan di dalam Markus pasal yang ke-14 ayat yang ketiga demikian. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu. Minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Kita yang berbahagia adalah yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tema renungan kita pagi hari ini adalah pemberian yang tulus. Ini adalah seorang perempuan yang memberikan minyak narwastu murni yang begitu mahal kepada Yesus. Ya. Kalau kita melihat di sini Bapak Ibu bahwa perempuan ini memberikan dengan tulus, dengan hatinya, dengan sepenuh hatinya. Itu artinya bahwa perempuan ini ketika dia mencurahkannya minyak narwastu murni ini di kepala Yesus, itu artinya bahwa dia tidak pernah memperhitungkannya apakah mahal atau murahnya, tetapi betul-betul dia mempersembahkan dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika perempuan ini memberikan persembahan kepada Yesus atau memberikan minyak narwastu murni yang begitu mahal ini kepada Yesus, maka ada orang-orang yang tidak menyukainya. Makanya jangan heran ketika kita melakukan yang baik, ada orang yang gusar, ada orang yang marah, ada orang yang tidak suka dengan perlakuan kita itu. Tetapi kalau kita memberikan dengan ketulusan, maka kita tidak melihat lingkungan kita. Kita tidak melihat anggapan orang. Kita tidak akan melakukan sesuatu karena manusia. Tetapi kita melakukannya karena rindu menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, melakukan yang baik pun ada orang yang tidak suka. Apalagi kalau kita tidak melakukan apa-apa, pasti orang tidak suka dengan kita. Perempuan ini ketika dia memecahkan buli-buli minyak narwastu yang murni ini, dicurahkannya di kepala Yesus, maka ada orang-orang yang ada di sekitar mereka pada waktu ini, termasuk murid-murid Yesus, mereka menjadi gusar, mereka gelisah, ya. Karena mereka menganggap bahwa minyak ini kalau dijual senilai 300 dinar. Begitu mahal, lumayan untuk menolong orang-orang miskin. Ya, ini adalah pikiran-pikiran orang yang menganggap bahwa ya lebih baik kita menjual minyak narwastu ini, bisa menguntungkan diri kita sendiri, gitu ya. Tetapi bagi perempuan ini tidak pernah memperhitungkan hal itu. Karena dia rindu menyenangkan hati Tuhan. Dia rindu memuliakan Tuhan. Dia rindu memberikan yang terbaik bagi Yesus. Akhir-akhir kehidupan Yesus di dunia ini, maka dia mempersembahkan yang begitu berharga di dalam hidupnya, yaitu minyak narwastu murni yang begitu mahal harganya. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada 4 prinsip ya yang kita pelajari dalam pemberian yang tulus yang dilakukan oleh perempuan ini. Yang pertama, ketika perempuan ini memberikan, maka dia memberikannya dengan tidak pernah memperhitungkan apakah ini dinilai baik atau tidak. Tidak pernah memperhitungkan apa yang dia dapatkan ketika dia mempersembahkan minyak narwastu murni ini. Ketika dia mencurahkan di kepala Yesus, dia tidak pernah memperhitungkan itu. Tetapi yang dia lakukan adalah dia memberikan dengan hati yang
tulus, dengan hati yang murni, dengan tujuan memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Lalu ketika pemberian yang tulus ini dilakukan, hal yang kedua, kita tidak perlu mengungkit-ungkitnya. Ada banyak orang yang memberikan persembahannya di gereja atau ketika memberkati orang lain, maka seringkali mengungkit-ungkit pemberian itu. Bahkan seringkali pemberian itu menjadi alat untuk menutup mulut orang itu untuk menyatakan kebenaran. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika kita memberikan sesuatu bagi Tuhan, jangan mengungkit-ungkitkannya lagi. Ketika kita memberikan persembahan kita di gereja, tidak perlu mengungkit-ungkitnya itu. Kenapa? Karena kita melakukan semuanya itu untuk Tuhan. Ya. Makanya di dalam Kolose pasalnya yang ketiga ayat 23, lakukanlah segala sesuatu bukan seperti untuk manusia tetapi seperti untuk Tuhan. Artinya bahwa pemberian kita itu tanpa mengungkit-ungkit, tanpa membangga-banggakan apa yang kita berikan, tetapi kita memberikannya dengan tulus, ikhlas, dengan hati yang murni memberikannya. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, perempuan ini ketika dia mempersembahkan minyak narwastu murni yang begitu mahal harganya, dia tidak pernah mengungkit-ungkitnya lagi kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, tetapi dia memberikannya dengan murni, dengan tulus, dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ya, ketika kita mengasihi Tuhan, maka apapun itu kita bisa memberikannya. Masih ingat ketika kita pacaran, ya, ketika kita mengasihi pacar kita, ketika mengasihi pasangan kita, suami istri, ketika kita mengasihi anak-anak kita, maka kita memberikannya dengan hati yang tulus tanpa mengungkit-ungkitnya sebagai bukti kita mengasihi. Demikian juga perempuan ini, ketika dia memberikannya kepada Tuhan, kepada Yesus, dia pecahkan buli-buli ini, lalu dicurahkannya di atas kepala Yesus. Itu sebagai bukti kasihnya kepada Yesus. Bukti sebagai dia mengasihi Yesus. Dia memberikan tanpa mengungkit-ungkitnya. Prinsip yang ketika memberikan dengan tulus, yaitu motivasi yang murni. Bapak Ibu, ini sangat penting. Ketika kita memberikan untuk Tuhan, ketika kita mempersembahkan di dalam gereja, ketika kita menjadi berkat bagi sesama kita, maka motivasi kita dulu harus benar. Ya. Kenapa kita memberikan persembahan kita misalnya? Ya. Ingat bahwa kalau motivasi kita karena kita mau bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menyelamatkan kita, Tuhan sudah memelihara hidup kita, Tuhan sudah menjaga kita, maka kita memberikan persembahan kita, maka Tuhan akan menerimanya. Tetapi kalau motivasi kita salah, kita memberikan supaya kita terkenal, supaya kita diingat oleh orang, supaya kita disanjung-sanjung, maka persembahan kita itu tidak ada artinya, tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya lagi di hadapan Tuhan. Tetapi yang dibutuhkan di sini adalah hati kita yang kita persembahkan untuk Tuhan. Motivasi kita mengasihi Tuhan. Motivasi kita untuk memberikannya kepada Tuhan atau memberkati orang lain. Berikanlah persembahanmu kepada siapa saja dengan motivasi yang benar, yaitu untuk memuliakan Tuhan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberkati kita. Itu prinsip yang ketiga. Prinsip yang keempat dalam pemberian yang tulus, yaitu berikan dengan sukacita. Di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-9, ya, di ayatnya yang ke-7 dikatakan di situ, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ketika kita memberikan Bapak Ibu, maka Tuhan menginginkan pemberian kita itu kita berikan dengan sukacita, bukan karena sedih. Ya, ada yang memberikan karena terpaksa. Ya, nanti malu kalau orang melihat saya tidak memberikan sesuatu. Ya, saya malu kalau nanti nama saya tidak dicatat di warta misalnya. Ya, ini bukan pemberian yang diberikan dengan sukacita, tetapi karena terpaksa. Ketika kita memberikan pemberian kita
dengan tulus, itu artinya harus disertai dengan sukacita. Bukan karena kesedihan, bukan karena terpaksa kita memberikannya, tetapi dengan sukacita, dengan penuh kerelaan, karena kita tahu bahwa itu adalah milik Tuhan. Karena kita tahu bahwa kita diberkati untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pemberianmu berikanlah dengan pemberian yang tulus. Ingat bahwa ketika kita memberi, tidak perlu lagi kita memperhitungkan apa yang kita sudah berikan. Karena kalau kita menghitung-hitungnya, tidak sebanding dengan pemberian Tuhan bagi kita. Nggak perlu mengungkit-ungkitnya, karena nggak ada artinya. Kita mengungkitnya juga hanya membawa luka bagi orang yang, hanya membawa kesedihan bagi orang yang sudah menerimanya. Maka tidak perlu mengungkit-ungkit pemberian kita. Pemberian yang tulus itu memberikan dengan rela tanpa mengungkit-ungkitnya. Lalu berikanlah dengan motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Memberikan segala sesuatu untuk menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Kita memberikan karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Kita memberikan dengan tulus sebagai ucapan syukur kita. Oleh karena pemeliharaan Tuhan. Oleh karena kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Lalu memberikan dengan sukacita. Bukan karena kesedihan. Bukan karena terpaksa. Tapi kita memberikan dengan sukacita. Kenapa Bapak Ibu? Karena Yesus sendiri sudah menjadi contoh, sudah menjadi teladan dalam hidup kita. Ketika Dia memberikan hidupnya bagi kita, Dia memberikan dengan sukacita. Dia memberikan dengan hati yang tulus. Dia tidak pernah memperhitungkan apa yang Dia alami. Dia tidak pernah memperhitungkan mahkota duri yang diberikan di kepalanya. Dia tidak pernah memperhitungkan darahnya yang tercurah karena dosa-dosa kita. Dia tidak pernah memperhitungkan caci maki yang Dia terima karena Dia mengasihi kita. Dia tidak pernah memperhitungkan nyawanya di atas kayu salib. Karena Dia memberikan itu karena begitu mengasihi kita. Oleh karena itu, mari kita contoh Yesus Kristus. Kalau Yesus saja memberikan nyawanya bagi saudara dan saya, kenapa kita tidak memberikan dengan hati yang tulus dalam pelayanan, memberikan waktu kita dalam pelayanan, memberikan harta kita mendukung pelayanan-pelayanan yang ada, memberikan segala sesuatu untuk Tuhan. Kenapa kita tidak memberikan dengan sukacita, memberkati orang lain karena Tuhan sudah memberkati kita? Bukankah Tuhan memberkati kita dengan tujuan supaya kita menjadi berkat bagi sesama kita? Biarlah firman Tuhan ini kita lakukan dan kita mempraktikkan dalam hidup kita. Kita memberikan dengan tulus dan kita memberkati orang lain dengan sukacita. Karena Tuhan memberkati kita untuk menjadi berkat. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan tolong kami, biarlah kami boleh melakukan dalam hidup kami. Kami boleh memberikan pemberian kami dengan tulus tanpa memperhitungkannya, tanpa mengungkit-ungkitnya, tapi kami memberikan dengan motivasi yang benar, dengan sukacita kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati bangsa kami, berkati juga Tuhan pemerintahan kami, berkati keamanan bangsa kami, berkati tim medis yang sedang menangani COVID-19 pada saat ini. Berkati juga gereja-gerejamu Tuhan. Berkati juga anak-anak Tuhan. Bila ada yang sakit Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Bila ada yang dalam kesusahan Tuhan berikan jalan keluar. Berikan solusi dalam setiap pergumulan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam.